Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas dua altcoins yang akan kita bahas. Saya bahasnya ini menjadi comeback duo karena ini adalah kedua kripto tersebut bisa dibilang kripto yang lama gitu. Jadi sudah mengalami bull run yang mereka alami di siklus sebelumnya. Tapi kita akan bahas lagi karena mereka ada beberapa update. Lalu kita bahas juga kenapa saya sebutnya ini seperti comeback. Ya, of course menurut saya ini juga cukup berfundamental, cukup kuat juga. Jadi kita akan bahas lebih dalam lagi. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, kita bahas altcoins nih, lagi cukup sering bahas altcoins, please like the video juga. Kita targetkan mungkin 560 likes di video kali ini. Jadi bisa hit tombol likes-nya juga ataupun share juga teman-teman. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Dan mungkin kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke, situasi market saat ini Bitcoin di area 71.800 sedikit mengalami penurunan. Dan memang ini kita lihat ya, memang market ini sudah di area extreme grade teman-teman. Jadi it's normal kalau market ini ada sedikit mengalami pullback juga. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja nih untuk pembahasan kriptonya. Yang pertama apa? Yang pertama akan kita bahas ini adalah Polkadot. Polkadot atau tokennya DOT. Jadi kalau kita lihat secara market cap, Polkadot ini dia di ranking 13. Ya kalau saya bisa mungkin membahas Polkadot sedikit. Polkadot ini dulu adalah salah satu top kripto. Saat ini pun sebenarnya masih top, dia masih top ranking 13. Walaupun sebelumnya sempat masuk mungkin ke area top 10 teman-teman. Jadi di tahun 2021-2022 dia cukup tinggi lah secara peringkat. Namun it's coming down gitu ya, karena nggak terlalu banyak hype. Tapi project ini sebenarnya fundamentalnya cukup kuat dan saya juga suka gitu. Nah, nanti kita bahas secara teknikalnya juga pastinya ya, buying zone kira-kira di mana untuk Polkadot ya, atau di main areanya. Nah, kita bahas Polkadot dulu lebih dalam ya. Polkadot ini apa? Polkadot ini sebenarnya dia adalah sebuah network juga. Jadi bisa dikatakan sebenarnya DOT ini lebih ke arah layer 0. Jadi mirip dengan Cosmos Atom, teman-teman. Ya, dibandingkan dengan layer 1 gitu. Dia ada satu fitur yang menarik, yaitu adalah fitur parachain-nya dia. Gitu. Jadi project-project bisa membuat masuk ke dalam jaringan Polkadot gitu ya, menggunakan parachains. Jadi nanti mereka interconnected satu sama lain. Kira-kira seperti itu ya kalau kita bahas mengenai parachain-nya dia. Di sini dia bahas adalah blockchain unbounded. Jadi memang nggak ada limit lah. Gitu. Parachains are advanced dan memang bisa dikatakan ini cukup unik sih parachain-nya Polkadot. Namun ada beberapa hal kenapa parachain-nya Polkadot sendiri nggak terlalu berhasil juga. Ya, sebenarnya bukan parachain-nya tapi mekanismenya, teman-teman. Nah, di sini saya ada tweet di sini Polkadot 1.0. Yang pertama adalah unused block space in parachains. Jadi banyak sekali block space yang nggak terpakai, yang sebenarnya mereka capable tapi nggak terpakai. Yang kedua, lack of smart contracts. Yang ketiga, pastinya secara mekanisme, yaitu adalah higher entry level. Jadi untuk mendapatkan slot di parachain ini banyak requirement-nya gitu. Let's deep lebih dalam lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman remember atau mungkin yang baru tahu Polkadot, parachain Polkadot ya dahulu itu adalah, bukan dahulu tapi sekarang nih masih namanya slot auction model. Jadi menggunakan auction, lelang. Oh, project A menang lelang. Nah, mereka mendapatkan slot di parachain-nya. Dan saat ini sebenarnya sudah berkembang. Kalau nggak salah udah hampir 50 projects gitu ya, di dalam Polkadot ecosystem sendiri gitu. Nah, yang menariknya apa nih? Kenapa saya kembali lagi lirik ke DOT sendiri atau Polkadot gitu. Nah, karena dia tahu yang pertama Polkadot 1.0 ini nggak terlalu berhasil ya. Gavin Wood, kalau teman-teman tahu Gavin Wood ya, ini adalah salah satu co-founder Polkadot. Dia juga adalah co-foundernya Ethereum awalnya. Jadi dia dulu di Ethereum, lalu dia bikin Polkadot. Dan ini salah satunya kenapa Polkadot ini fundamentally strong, karena memang di-lead oleh seorang Gavin Wood gitu. The idea behind Polkadot 2.0 adalah untuk improve efficiency with which the network allocates and utilize its core computational resources and make the network more accessible. Basically memang tujuannya adalah untuk ya bikin networknya itu lebih accessible dan bisa dipakai gitu ya. Nah di sini perbedaannya adalah mereka ini akan menjadi lebih fleksibel, teman-teman. Jadi applications atau project-project gitu ya, mereka akan ya dapatkan atau
allocate certain amount gitu ya, yang memang mereka butuhkan. Intinya seperti itu. Ya saya butuh, saya spend gitu. Beda dengan yang dahulu gitu. This is kenapa Polkadot mungkin bisa changing. Ya. Plus, apalagi nih, Polkadot ini juga bekerja sama dengan Mythical Games. Jadi Mythical Games ini adalah the number one gaming blockchain. Ya, this is other things. Jadi saya nggak pernah lihat sebenarnya Polkadot ini sebagai hub gaming gitu ya. Namun we will see apakah dengan dia combine dengan Mythical Games, walaupun ini di tahun 2023 gitu. Jadi udah beberapa bulan tapi masih belum menunggu update-nya nih. Gitu. Jadi hopefully dengan naratif Polkadot mungkin yang akan tambah besar atau tambah hot gitu ya, definitely kita akan lihat apakah kombinasi dia atau partnership dengan Mythical Games ini akan membuahkan hasil seperti itu. Karena kita tahu GameFi naratif, gaming naratif itu juga strong naratif juga nih gitu. Nah, this is kalau kita mau lihat secara overview, secara long termnya. Polkadot is evolving into a global supercomputer. Basically sebenarnya memang menurut saya yang paling canggih ya secara smart contracts atau blockchain sendiri, Polkadot ini salah satunya gitu ya. Jadi kalau di sini dari Dakota sendiri dia membahas Polkadot ini mirip dengan Amazon Web Services Cloud gitu. Basically Polkadot ini adalah dia running course ini adalah trustless server. Jadi server yang nggak membutuhkan kepercayaan satu sama lain lah, hampir seperti blockchain juga gitu. Ya, jadi kalau dikatakan this means that Polkadot is positioning itself to become the AWS of Web3. So it's quite big teman-teman ya untuk Polkadot sendiri ya, Amazon Web Services. Nah, ada beberapa hal kalau kita mau play ke Polkadot ya, kalau kita bahas lebih dalam lagi. Yang menariknya ya, Polkadot ini kan menjadi yang nomor satunya secara ranking dan memang dia kan network tokennya juga gitu. Namun ada beberapa teman-teman bisa play di Kusama juga ya. Ini Kusama ini seperti trial networknya. Jadi Polkadot ini adalah networknya, Kusama ini adalah sister chainnya gitu. Ini menjadi untuk proyek uji cobanya Polkadot dengan tokennya KSM. Lalu ini project-projectnya seperti A-Star, Glimmer, Moonbeam gitu ya. Lalu kita lihat di sini ada Seller Network, Ontology, Centrifuge, Moonriver. Ini adalah project-project ekosistem Polkadot. Seperti itulah untuk Polkadot. Jadi definitely the one to watch. Dengan mereka rebranding, kita udah bahas juga kenapa nggak terlalu successful juga gitu, karena minat auctions-nya. Nah, that's one. Nanti kita bahas secara teknikalnya. Sekarang kita bahas dulu untuk yang satu lagi, yaitu adalah Phantom. Banyak yang request Phantom juga nih di kolom komen, saya juga baca-baca. Kita udah lama nggak menyinggung Phantom, jadi kita bahas Phantom. Ya, Phantom Innovation Unleashed. This is one of my sebenarnya ya, dulu sempat menjadi salah satu kripto favorit saya juga pribadi gitu ya. Phantom ya, sekarang di ranking 54 ya, jadi quite low sebenarnya ya. Phantom ini juga udah sempat top 30, top 25 kalau tidak salah, tapi turun-turun terus nih gitu. Nanti kita bahas kenapa dia bisa turun dan what's next for Phantom juga. Kenapa kita bisa eyeing atau kita bisa masukkan Phantom ke watchlist lagi gitu. Yang pertama, Phantom ini juga udah cukup besar, available di banyak exchange. Definitely dia ini lebih karena layer 1 gitu ya. Dan memang kalau teman-teman memakai Phantom, saya bisa jamin it's one of the fastest, atau paling nggak yang paling cepat lah, bisa dikatakan yang paling cepat, karena cepat banget transaksinya itu langsung di approve gitu ya. Jadi memang secara user experience it's good gitu ya. Ekosistem bagaimana? Ekosistemnya Phantom sebenarnya dia developing gitu ya. Kalau teman-teman lihat ekosistem Phantom, it's quite developing, cuma nggak terlalu banyak yang besar lah gitu. Jadi Phantomnya ranking 54, yang lain seperti Spooky Swap, Beethoven X ini yang kecil-kecil gitu. Jadi dan kecil-kecilnya tuh cukup jauh, ranking ratusan gitu. Tapi banyak projectnya. Nah, apa yang membuat Phantom ini mengalami drop yang signifikan? Nah, yang membuat Phantom mengalami drop signifikan itu karena multi-chain exploit. Jadi kalau tidak salah di tahun 2023 di bulan Juli gitu ya, dimana Phantom ini kena hack lah atau kena exploit lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan ini cukup besar, sekitar 200 juta. Ya, sejak saat itu orang-orang mungkin nggak terlalu nggak terlalu melirik Phantom lagi gitu.
ya. Tapi di sini kita lihat juga Phantom Foundation is taking legal actions to recover asset loss, ya. Jadi udah mulai nih Phantom Foundation sendiri yang punya Phantom blockchain gitu ya, mereka udah mulai mencoba recover aset-asetnya $200 juta, padahal ya walaupun kena explode, the network runs smoothly juga gitu. Jadi we will see, karena mereka bisa dikatakan sebenarnya developing, benar-benar develop gitu. Karena kalau teman-teman tahu Phantom, yang menjadi strong movement dari Phantom lagi adalah developernya, which is ini di-lead oleh Andre Cronje. Ya, Andre Cronje, teman-teman bisa lihat siapa itu Andre Cronje. Dia adalah founder dari Yearn Finance, ya salah satu good project juga Yearn Finance. Dan Andre Cronje ini bisa dikatakan ya menjadi father figure juga lah untuk para developer, dan dia memang udah ada nama, bisa dikatakan seperti itu. Dan ini baru aja di Februari 2024 gitu ya, Andre Cronje mulai aktif kembali gitu. Jadi dia biasanya kalau di Twitter atau X dia suka on terus off gitu. Jadi ya we'll see, mungkin karena dia mulai muncul di permukaan, menarik juga untuk Phantom ya. Ditambah lagi kalau kita ngomongin developer Phantom lagi, ini salah satunya nih, Bernhard ya, dia developer Phantom juga gitu ya. Si Bernhard ini dia develop atau invented ya, membuat suatu programming language juga, dan memang dipakai sampai ratusan developers gitu. So it's another good developer lah di Phantom. Nah, ini nih. Lalu apa yang hot selain developer untuk Phantom sendiri? Nah, di sini kita lihat ya, Phantom baru aja mengikuti ETH Denver, salah satu event gitu ya. Baru beberapa minggu yang lalu, ini tanggal 1 Maret gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat nih perkembangan Phantom. Yang pertama teman-teman tahu lah, namanya Phantom Sonic. Ya, Phantom Sonic ini dia bisa transaksi lebih cepat lagi, bahkan 10.000 transaksi per detik gitu. Dan ini kalau kita lihat dari sini, dari videonya, which is Phantom Sonic sendiri, dia bisa proses transactions per tahunnya itu lebih besar dibandingkan dengan PayPal. Jadi bisa dikatakan dia udah siap lah untuk secara skalabilitasnya, kecepatannya, makanya namanya juga Sonic teman-teman. Nah, tapi bukan hanya itu juga. Yang pertama, Phantom ini akan ada gas monetization. Jadi gas fee gitu bisa dipergunain lagi. Ada monetization untuk developer. Yang sebelumnya 15%, sekarang jadi 90%. Nah, lanjutnya apa? Lanjutnya adalah ekosistem white airdrop coming. Nah, makanya mungkin dengan ekosistem white airdrop incoming, berarti artinya apa? Artinya kita harus aktif di Phantom Network. The next one lagi adalah Canonical Stablecoin, ya, which is sebenarnya ini adalah stablecoin yang dia akan launch di Phantom juga. Nanti kita akan do more in-depth research juga di ini mungkin ya. We'll see Phantom secara price actions bagaimana dalam upcoming days lah gitu ya. Jadi kira-kira itu. Nah, sekarang kita bahas sekarang mengenai buying levelnya mungkin ya teman-teman. Kita mulai dari DOT dulu deh sebelum kita ngomongin ke Phantom. Nah, saya bahasnya di time frame weekly. Kenapa? Karena kita mau bahas sesuatu yang kita observe ya secara weekly-nya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini di under yang yellow line yang di bawah garis yang warna kuning, sama di area kisaran kotak warna putih, basically kita bisa bahas bahwa DOT ini di dalam accumulation range-nya dia. Ya, ini cukup lama, dari 2022 nggak terlalu banyak pergerakan. Ya, ini pergerakannya mungkin 90-100%. Ya, jadi pergerakan 100% ini nggak terlalu signifikan di market kripto, jujur aja gitu ya. Kalau teman-teman udah tahu, naik 100% itu ya nggak begini, bukan sesuatu yang spesial lah gitu. Makanya saya bilang ini DOT di bawah area yellow line ya, garis warna kuning, ini masih akumulasi zone. Nah, what happen adalah sekarang kita lihat nih, DOT ini breaking out dengan volume yang lumayan lah ya, starting untuk move lagi. It's quite strong juga. Dengan adanya Polkadot 2.0, naratifnya mulai jalan. Kita akan lihat nih apakah DOT bisa gaining strength atau enggak gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang saya perhatikan. Ya, pastinya DOT ini masih ada resistance. Ya, resistance-nya saat ini sebenarnya di area kisaran ya 17-18an lah. Jadi kalau kita lihat secara range mungkin di area 57%. Tapi nggak akan menutup kemungkinan untuk DOT kembali ke dalam all time high-nya.
Ya, kalau menurut saya DOT ini masih ada possible dengan di area kisaran $50. Jadi kalau dia ke $50, ini masih next kita 400%. Jadi jauh, masih 4 kali lagi, teman-teman. Nah, lalu range buy kita di mana? Kalau area yang personally saya akan lihat itu kalau market dip ya. Jadi kalau market mengalami penurunan, mungkin kalau teman-teman beli DOT di bawah level $10 itu cukup menarik, teman-teman. Ya. Jadi area di bawah level $10 mungkin $9, $8, $9 bisa diperhatikan gitu ya. Karena di sini sebenarnya dia nggak terlalu banyak resistance and support juga ya. Tapi definitely under $10 ini mungkin ya a good buy lah untuk teman-teman mulai akumulasi gitu ya. Untuk dia mengalami kenaikan. Gitu. Hopefully area range dia di sini ya, yellow line ini ya, menjadi supportnya yang sebelumnya menjadi resistance bisa menjadi support. Jadi kita kalau range kita akumulasi di area tersebut, di area ini cukup bagus secara entry point. Nah, kalau kita ngebahas Phantom ini mulai move ya. Ini kalau kita Phantom, dia sudah mengalami penurunan dengan high multi chain, lalu dia bottoming out sedikit, dan sekarang ini mulai mengalami kenaikan lagi, teman-teman. Tapi Phantom ini masih cukup jauh kalau kita bahas mengenai ke all time high-nya lagi. Karena di sini masih ada kisaran 290% lah kalau masuk all time high di $3,3. Ya, it's still a long journey. Dan di saat ini sebenarnya dia udah di area kisaran resistance-nya dia. Jadi kalau teman-teman lihat Phantom, apakah buy now? Saya menunggu pullback aja sih, gitu ya. Pullback ke area berapa? Pullback possibly mungkin ke area kisaran this area gitu ya, di kisaran box warna putih ini. Ini kalau saya kasih area levelnya mungkin kisaran $0,67 sampai kisaran $0,56 ya, kisaran dua area ini untuk Phantom. Mungkin untuk akumulasi ini drop sekitar mungkin kisaran 20% sampai 36. Ya, ini sebenarnya cukup steep sih kalau dia drop 36%. Tapi mungkin kalau saya expect 15-20% drop possible ya untuk market crypto. Jadi ya make sure ya ada cash pada saat market turun. Gitu ya, dengan target ya untuk Phantom kalau misalnya dia Sonicnya booming, ekosistemnya booming, untuk kembali ke all time high masih quite possible juga. Saya kira-kira itu kedua kripto yang udah lama kita nggak bahas, tapi kita coba update. Semoga mereka benar-benar bisa make a comeback story, dan kita akan lihat mereka mungkin in the upcoming videos juga. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share videonya, komen bintang juga ya, atau star, atau kasih emoji bintang di kolom komentar, share videonya. Dan sekali lagi thank you semua for watching juga, and like videonya ya, jangan lupa, kita ada target. And see you in the next video, bye bye.